Aku meninggalkan dua perkara, Al-Quran dan Sunnahku, dan jika kamu mengikuti keduanya, kamu tidak akan tersesat. Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mulai menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia dan mewarisi satu-satunya aturan Islam. Ia lahir di Mekah pada tahun Gajah sekitar tahun 570 Masehi dan meninggal di Madinah pada tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya adalah Aminah binti Wahab. Aku meninggalkan dua perkara, Al-Quran dan Sunnahku, dan jika kamu mengikuti keduanya, kamu tidak akan tersesat. Jangan ingin menjadi seperti siapapun kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan dia membelanjakannya dengan benar, kedua adalah orang yang Allah telah memberikan kebijaksanaan Al-Quran, dan dia bertindak sesuai dengan itu dan mengajarkannya kepada orang lain. Lebih baik duduk sendiri daripada bersama orang jahat, dan lebih baik duduk diam dengan yang baik daripada sendirian. Lebih baik berbicara dengan seorang pencari ilmu daripada diam, tapi diam lebih baik daripada kata-kata kosong. Jika wanita Kristen memasuki rumah dari orang Muslim, dia akan diterima dengan baik, dan dia akan diberi kesempatan untuk berdoa di gerejanya, tidak ada perselisihan antara dia dengan laki-laki yang mencintai agamanya. Orang terkuat adalah orang yang, ketika dia marah dan wajahnya memerah dan amarahnya naik, mampu mengalahkan amarahnya. Jihad yang paling utama adalah penaklukan diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan menyukai kasih sayang, dan Dia memberikan kepada orang yang penyayang apa yang tidak Dia berikan kepada orang yang kasar. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang tidak beriman. 4 hal mendukung dunia, pembelajaran orang bijak, keadilan orang agung, doa orang baik, dan keberanian orang berani. Kekayaan terbaik adalah kekayaan jiwa. Jadilah baik, karena setiap kali kebaikan menjadi bagian dari sesuatu, itu akan mempercantiknya. Setiap kali diambil dari sesuatu, ia meninggalkannya ternoda. Barang siapa yang Allah kehendaki baik untuknya, Dia akan mengujinya. Dia menempatkan mereka melalui kesulitan, seperti intan atau emas yang harus dibakar, setelah itu hilangkan yang jelek darinya, sehingga yang ada padamu adalah perhiasan yang murni. Cintailah Allah karena apa yang Dia berikan kepadamu dengan nikmat-Nya, cintailah aku karena cinta Allah, dan cintailah penghuni rumahku karena cintamu kepadaku. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan tangannya. Kekayaan terbesar adalah kekayaan jiwa. Ada pahala atas kebaikan untuk setiap makhluk hidup. Berusahalah selalu untuk unggul dalam kebajikan dan kebenaran. Jihad terbesar perjuangan-perjuangan adalah melawan jiwamu sendiri, untuk melawan kejahatan di dalam dirimu. Yang terkuat di antara kamu adalah orang yang mengendalikan amarahnya. Tuhan tidak melihat wujud dan harta benda Anda tetapi Dia melihat hati dan perbuatanmu. Kekayaan tidak berasal dari banyak hal baik duniawi tetapi dari pikiran yang puas. Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik daripada pengetahuan dan kesabaran.
Rumah terbaik adalah rumah tempat seorang yatim piatu mendapatkan cinta dan kebaikan. Beri makan yang lapar dan kunjungi orang yang sakit, dan bebaskan yang tertawan, jika dia dikurung secara tidak adil. Membantu setiap orang yang tertindas baik muslim atau non-muslim. Bicaralah dengan baik atau tetap diam. Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling mulia. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Lihatlah orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan karunia Allah yang diberikan kepadamu. Pria yang baik memperlakukan wanita dengan hormat. Ingatlah, boleh jadi manusia itu mencintai sesuatu yang membahayakan dirinya atau membenci sesuatu yang bermanfaat baginya. Mohonlah petunjuknya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya cinta adalah cinta kepada sesama.